Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Firuzka dengan NIM 102042300148. Nama saya Rizky Sandi Pratama dengan NIM 1020423001134. Perkenalkan, nama saya Devana Bentara Wajamedo dengan NIM 102042330124. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai kualitas perangkat lunak yang mencakup QA, QC, dan esensi daripada kualitas. Di sini terdapat timeline dari subtopik yang akan saya bahas. Terdapat dua subtopik. Pada 121 akan membandingkan antara quality assurance dengan quality control, dan pada 122 akan lebih membahas secara rinci apa itu kualitas. Di sini kita akan memahami apa peran daripada quality assurance atau QA. Terdapat tiga peran, yaitu yang pertama ada fokus pada proses. QA itu berpusat pada proses yang digunakan untuk menghasilkan produk. Nah, tujuannya itu memastikan proses yang dilakukan benar untuk mencegah adanya kecacatan. Yang kedua bersifat preventif. Karena bersifatnya preventif, artinya QA itu berupaya untuk mencegah adanya kecacatan atau masalah kualitas sejak awal siklus pengembangan. Dan yang terakhir ada fungsi staf atau manajemen. Nah, di sini menjelaskan mengenai tanggung jawab manajemen atau staf itu adalah terhadap QA tersebut, karena mereka itu adalah yang merancang dan mengimplementasikan proses. Jadi bukan dari produksi langsung. Berikutnya ada peran krusial dari quality control atau QC dalam produk akhir. Jadi QC berfokus pada produk akhir dengan tujuan mendeteksi adanya kecacatan serta memperbaikinya. Aktivitasnya itu mencakup review kebutuhan, inspeksi dokumen, serta pengujian pada level sistem integrasi dan penerimaan. Karena hampir semua testing termasuk QC, fungsinya menjadi bagian penting dari siklus kerja sehari-hari tim produksi serta pengujian. Meskipun QC itu bisa berdiri sendiri, maksudnya bisa berdiri tanpa QA, tapi tentunya untuk mengharapkan hasil yang lebih baik, dapat dikombinasikan dengan QA sehingga kualitas produk lebih konsisten dan terjamin. Di sini dapat dilihat bentuk penjabarannya dengan perbandingan yang lebih komprehensif. Dapat dibaca bahwa terdapat perbedaan di mana misalnya dalam QA itu membangun dan memperbaiki proses atau preventif, sedangkan pada QC itu mencegah hasil produk atau detektif. Lalu ada perbedaan juga pada tanggung jawab atas manajemen atau staff itu pada QA, sedangkan pada QC itu yang bertanggung jawab pada lini produksi atau tim tester dan yang lain-lain. Nah, memahami perbedaan ini sangat penting untuk membangun kerangka kerja kualitas yang lebih efektif. QA itu kan memastikan untuk membuat produk yang benar dengan cara yang benar, sedangkan QC itu memastikan produk yang telah dibuat memenuhi ekspektasi daripada kualitas. Nah, ini lanjut ke subbab berikutnya, 122, itu mengidentifikasikan kualitas perspektif pelanggan dan peran manajemen. Nah, kualitas itu ditentukan oleh kepuasan pelanggan. Produk bisa aja sempurna secara teknis, tapi jika tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, kualitasnya itu dapat diragukan. Oleh karena itu, organisasi perlu mengidentifikasi kualitas sesuai dengan nilai pelanggan dan tujuan bisnis. Nah, manajemen harus bisa memimpin inisiatif, meningkatkan kualitas agar berhasil pada akhirnya. Kualitas itu bukan hanya fitur, melainkan pengalaman dan persepsi yang konsisten memenuhi atau melampaui daripada harapan pelanggan tersendiri. Nah, di sini ada 5 perspektif kualitas, yaitu yang pertama ada transcendent, yang kedua ada product base, yang ketiga ada user base, yang keempat ada development atau manufacturing base, dan yang terakhir ada value base. Nah, di sini tuh ada yang namanya Townsend's Quality View. Terdapat quality in fact itu pada produsen dan quality perception itu pada pengguna. Pada produsen itu tuh dapat dilihat dari doing the right thing, doing it the right way, doing it right the first time, dan doing it on time. Sedangkan pada quality perception itu terdapat delivering the right product, satisfying our customers' need, meeting the customer's expectation, dan treating every customer with integrity, curiosity, dan respect. Berikutnya terdapat kualitas atau keseimbangan
antara efektivitas dan efisiensi. Nah, efektivitas itu adalah melakukan hal yang benar sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Sedangkan efisiensi itu melakukan hal dengan cara yang benar, menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Nah, mencapai keseimbangan antara keduanya adalah kunci keberlanjutan dan keunggulan yang kompetitif. Efektivitas tanpa efisiensi itu bisa jadi membuang-buang sumber daya, sedangkan efisiensi tanpa efektivitas berarti melakukan hal yang salah dengan cepat. Nah, akhirnya sampai pada eh, ringkasan atau kesimpulan. Nah, di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu kualitas multidimensional. Nah, kualitas melampaui fitur teknis, mencakup relevansi, persepsi pengguna, kebutuhan, eh, dan nilai biaya sesuai dengan lima perspektif Townsend yang sebelumnya sudah dibahas. Lalu kedua ada pendekatan strategis. Perlu didefinisikan kualitas yang jelas, kepemimpinan manajemen, serta keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi. Dan yang terakhir ada sinergi antara QA dengan QC. Kombinasi antara preventif dengan detektif itu krusial untuk memenuhi standar dan melampaui harapan pelanggan secara konsisten. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan quality basics, yaitu ada what is quality software dan juga the cost of quality. Oke, langsung saja. Di sini what is quality software. Jadi berdasarkan yang telah didiskusikan sebelumnya, terdapat dua definisi penting dari quality software, yaitu dari sudut pandang produsen, kualitas adalah produk yang memenuhi requirement yang telah ditentukan. Sedangkan dari sudut pandang pengguna, kualitas berarti fit for use, yang berarti perangkat lunak dapat digunakan sesuai kebutuhan meskipun tidak sepenuhnya sesuai spesifikasi. Jadi kedua sudut pandang ini saling melengkapi. Produsen itu fokus pada requirement, sedangkan pengguna fokus pada manfaat nyata. Selanjutnya terdapat the two software quality gaps, yang mana di banyak grup IT terdapat dua celah atau gaps. Yang kedua celah ini mewakilkan perbedaan pandangan terhadap software quality oleh produsen dan pengguna. Yang pertama celah dari pandangan produsen, yaitu perbedaan antara kebutuhan yang tertulis dengan kebutuhan yang nyata pengguna. Sedangkan berdasarkan celah pengguna, itu perbedaan antara apa yang disediakan oleh sistem dengan apa yang benar-benar diharapkan pengguna. Selanjutnya ada quality message, yaitu kualitas adalah kepuasan pelanggan. Jadi manajemen harus sepakat dengan definisi kualitas yang ingin dicapai. Selanjutnya ada improving software quality. Itu peningkatan kualitas software bisa dilakukan lewat strategi dan taktik seperti menetapkan tujuan kualitas yang jelas, strategi testing, yaitu statik dan dinamik, review formal atau informal, audit eksternal, proses pengembangan dengan manajemen risiko, prosedur kontrol perubahan, serta pengukuran hasil kualitas. Oke, kemudian kita akan membahas the cost of quality atau COQ. Cost of quality merupakan biaya di luar biaya produksi yang benar pertama kali. Jadi, COQ mencakup biaya pencegahan, penilaian, dan kegagalan. COQ memiliki komponen yaitu prevention, appraisal, dan failure. Biaya ini penting untuk dihitung agar organisasi dapat menilai efisiensi kualitas. Selanjutnya, terdapat komponen cost of quality, yaitu prevention cost, yaitu biaya untuk mencegah error, seperti pelatihan, tools, metode, dan perencanaan kualitas. Lalu kedua ada appraisal cost, yaitu biaya untuk memastikan kualitas seperti review, testing, dan inspeksi. Ketiga ada failure cost, yaitu biaya akibat produk cacat, yang mana terdapat internal failure ditemukan sebelum rilis, seperti rework, retesting, dan delay. External failure ditemukan setelah rilis, seperti komplain pelanggan, kerugian support, bahkan gugatan hukum. Kemudian kategorisasi cost of quality. Prevention plus appraisal sama dengan cost of control, yaitu biaya kualitas yang baik. Sedangkan failure sama dengan cost of non-conformance, yaitu biaya kualitas yang buruk. Terakhir, terdapat fakta penting COQ. Jadi pada banyak proyek IT, COQ bisa mencapai 50% dari total biaya pengembangan. Dari total itu biasanya 3% prevention, 7% appraisal, dan 40% failure. Kemudian ada prinsip quality is free, yang mana makin cepat penyebab masalah diidentifikasi dan dihilangkan, makin besar penghematan, atau lebih murah mencegah daripada memperbaiki setelah rilis. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan software quality factor. Jadi, apa itu software quality factor? Software quality factor atau faktor kualitas perangkat lunak adalah atribut penting yang tidak dapat dipisahkan dari perangkat lunak. Mengapa demikian? Jika tidak ada software quality factor terhadap perangkat lunak, maka akan menimbulkan resiko bisnis dan juga menurunkan value dari perangkat lunak tersebut. Jadi di sini saya terdapat dua contoh kasus. Yang pertama adalah pengguna yang kesulitan menggunakan perangkat lunak yang dikarenakan alur penggunaan yang sulit dan merepotkan. Dan seperti saya bilang sebelumnya, jika software quality factor tersebut tidak dipenuhi ataupun tidak dilaksanakan ataupun diikut sertakan dengan perangkat lunak, maka akan menimbulkan kesulitan yang berdampak kepada pengguna seperti contoh ini, yang nantinya dampaknya akan membawa dampak yaitu berupa mungkin review buruk dari pengguna, atau yang paling buruk adalah pengguna akan meninggalkan platform ataupun perangkat tersebut. Dan di sini contoh kasus kedua adalah biaya perangkat lunak yang tinggi dan keamanan yang tidak terjamin yang menyebabkan investor tidak ingin menerima kerjasama. Dan seperti yang tadi poin sebelumnya, itu software quality factor jika tidak terpenuhi maka akan menimbulkan resiko bisnis yang dapat merugikan perusahaan. Jadi di sini terdapat diagram faktor kualitas perangkat lunak yang dikemukakan oleh peneliti dari Amerika Serikat bernama Jim McCall. Pada awalnya, model ini digunakan untuk membantu Angkatan Udara Amerika Serikat dalam menjembatani kesenjangan antara kebutuhan pengguna dengan prioritas pengembang. Dan hasil akhir dari model ini adalah kualitas perangkat lunak yang dapat diukur dan dapat dipahami dengan lebih baik dari sisi pengguna maupun pengembang. Jadi, dari diagram faktor kualitas perangkat lunak yang dikemukakan oleh McCall, jadi tidak dapat 3 poin utama, yaitu ada product transition, product revision, dan product operation. Dan dari masing-masing quality kategori tersebut terdapat quality factor. Yang pertama dari product operation terdapat correctness, reliability, efficiency, integrity, dan usability. Dan pada quality kategori product revision terdapat maintainability, flexibility, dan testability. Dan terakhir, pada product transition terdapat portability, reusability, dan interoperability. Dan masing-masing quality factor ini memiliki komponen ataupun definisinya masing-masing. Dan hasil akhirnya itu ataupun nantinya akan memunculkan broad objective yang dimana pertanyaan ataupun broad objective ini harus dipenuhi ataupun setidaknya itu harus dipenuhi dan juga minimal itu menyesuaikan ataupun di atas dari objektif ini. Maka jika tidak mumpuni, maka dapat dikatakan kualitas perangkat lunak itu pun menurun ataupun tidak layak untuk dipasarkan ataupun diberikan kepada pengguna.